ST Burhanuddin blak-blakan, bongkar titah Jokowi, kembalikan uang negara hasil korup, tapi terhalang mahasiswa dan kadrun yang menutup mata. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kita tidak hanya menahan, menangkap, nahan, tapi juga perhitungkan pengembalian kerugian negaranya. Itu selalu ditekankan oleh pimpinan kita. Jadi hal yang sangat tidak percuma sebenarnya. Tangkap, tapi tidak kembali duitnya. Pak Presiden selalu tanya, baliknya berapa kembali? Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar, dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect pada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Nah, jujur saja ya, saya justru berharap agar mahasiswa ini bisa mendesak pihak DPR RI untuk segera membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset para koruptor. RUU ini jelas-jelas berpihak pada rakyat, namun sudah 1 dekade ya, belum jelas nasibnya ini bagaimana. Ya pertanyaannya, mengapa mahasiswa ini tidak ada yang konsen dengan hal ini coba? Presiden Jokowi nampaknya agak sebel dengan DPR. Gara-garanya, harapan dia agar DPR segera membicarakan rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana tidak kunjung terwujud. DPR seperti masih ragu membahas dan merumuskan RUU tersebut. Karena arti penting perampasan aset dalam rangka menyelamatkan keuangan rakyat itulah RUU ini berusaha dilahirkan. RUU diharapkan bisa memperpendek waktu dengan bisa merampas aset secara paksa terhadap barang atau harta negara hasil korupsi atau tindak pidana lainnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tegas meminta pengembalian secara penuh kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah oknum tak bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin saat menjadi bintang tamu pada podcast Deddy Corbuzier seperti dikutip keterangannya Kamis 12 Mei 2022. Melansir dari laman CNBC Indonesia, Burhanuddin menyampaikan beberapa kasus yang diungkapkan oleh kejaksaan saat ini memang mendapatkan perhatian publik. Salah satu ialah kasus kelangkaan minyak goreng yang telah ditetapkan tersangka. Dia menyebut Jokowi selalu menekankan bahwa penegak hukum tak hanya mengungkap kasus. Jauh dari itu, Jokowi juga menginginkan pengembalian uang negara yang diambil pada kasus tindak korupsi secara penuh. Presiden yang berani bertindak tegas demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi memang ada saja halangannya. Para kadrun dan para pembenci Jokowi terus berupaya menjatuhkan Jokowi melalui berbagai cara. Ia mengatakan bahwa Pak Presiden selalu berpesan kepada kami agar tidak hanya menangkap, menahan, tetapi juga perhitungkan pengembalian kerugian negara. Itu selalu ditekankan oleh pemimpin kita. Pak Presiden juga selalu tanya, berapa kembalinya? Bisa penuh enggak kembalinya? Selalu begitu. Jelas Burhanuddin. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, dia mengatakan, Jokowi meminta agar penegak hukum segera bertindak. Hasilnya, dalam hitungan hari, para tersangka bisa ditemukan dan dilakukan penahanan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak diam. Inilah buktinya pemerintah tidak kalah dengan kejahatan apapun. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah berjanji akan mendorong pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU ini begitu penting dan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Kadrun dan mahasiswa, mana paham yang kayak begini? Kapan mau membuka mata, Drun? Kenapa kalian diam saja ketika pemimpin berada dalam garis yang benar?
Kenapa kalian hanya membisu ketika Jokowi melawan para koruptor-koruptor yang mau menggarong duit negara bertahun-tahun? Kemana kalian saat Jokowi merebut berbagai aset dari negara asing dan aset negara dari tangan-tangan penggarong aset negara? Hei, pada kemana? Sebelumnya, pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengkritisi aktivis mahasiswa yang gemar melakukan aksi demo dengan tujuan ingin melengsarkan kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Seperti yang ia tulis di laman Twitternya, ketimbang demo gulingkan Jokowi, mending mahasiswa desak RUU perampasan aset koruptor disahkan. Yusuf Muhammad mengatakan RUU perampasan aset koruptor dicuaki oleh DPR dan tidak masuk dalam prolegnas. Padahal hal itu sangat penting dan menjadi dasar untuk memberikan efek jera pada koruptor. Ia berharap mahasiswa bisa mendesak DPR RI agar bisa segera membahas RUU perampasan aset para koruptor, dan RUU ini jelas berpihak pada rakyat. Namun sudah 1 dekade belum jelas nasibnya bagaimana. Selain itu yang aneh di sini, mengapa para pembenci Jokowi dan para mahasiswa tidak protes ketika UU perampasan aset ini tidak masuk prolegnas? Ada apa? Atau mungkin jika objek yang mereka benci adalah Jokowi seorang? Mending bertobatlah Drun, buka mata dan hatimu. Jangan kau gadekan harga dirimu dengan nasbo. Nyanyi lagi, Andi Arief sindir Jokowi, sebut presiden gagal dan korup. Gak salah tuh, SBY dan Demokrat lebih parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, berbicara tentang presiden yang gagal dan korupsi. Andi menyebutkan sejumlah hal yang akan dilakukan pemimpin itu saat menjelang ujung masa kekuasaannya. Andi menyebutkan hal itu mencakup 3 hal, yaitu ingin menambah masa jabatan, mengontrol penggantiannya, dan memastikan bisnis keluarga aman. Andi berharap hal itu tak terjadi pada pemilu 2024. Apa yang dilakukan presiden gagal dan korup jelang ujung kekuasaannya? Dari yang pernah terjadi di dunia, ingin memperpanjang jabatan, memaksakan penggantinya dalam kontrol atau koalisi komando, memastikan bisnis keluarganya aman. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia 2024, kata Andi dalam akun Twitter pribadinya @AndiArief, seperti yang dilihat pada Minggu 5 Juni 2022. Dihubungi terpisah, Andi menyampaikan cuitan itu untuk mengingatkan soal sejarah politik di dunia. Pernah terjadi hal demikian, termasuk di Indonesia. Andi berharap sejarah itu tak terulang. Masih terkait situasi di Indonesia tersebut, Andi kemudian menyinggung sosok pemimpin otoriter yang merusak kedaulatan partai. Duh, mulai deh, kader Demokrat satu ini kambuh lagi halusinasinya. Dari sekian banyak sindiran yang ia layangkan kepada rezim Jokowi pun tak mampu mengubah sejarah bahwa rezim SBY dan Partai Demokrat lebih buruk dalam kepemimpinannya. 10 tahun memegang kemudi Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dinilai lebih banyak gagal dibanding Jokowi yang belum genap 10 tahun mengambil alih kemudi. Dan salah satu kegagalan SBY adalah tidak mendidik kader-kader partainya agar menjadi politisi yang benar dan mumpuni. Saya rasa Andi Arief kayaknya lagi mabok kencing onta. Tempo hari kerjanya hanya mengumbar narasi kebencian terhadap pemerintahan Jokowi, namun tidak memberikan solusi. Pertanyaannya, sejak kapan Jokowi menjadi presiden yang gagal dan korupsi? Atau sejak kapan Jokowi mau mengiyakan untuk menambah masa jabatan dan memastikan bisnis keluarganya aman? Apa nggak salah tuh, kambing congek memfitnah Jokowi sedemikian rupa? Emang ya dinasti Cikeas selama 10 tahun berkuasa, apa legasi yang diwariskan? Yang ada cuman menjadikan APBN buat alat korupsi berjamaah, meninggalkan bangunan-bangunan yang mangkrak dan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu yang dimaksud sukses? Mikir black. Pemerintah SBY dengan pemerintahan Jokowi itu bagi langit dan bumi, dua perbedaan yang sangat signifikan. Jokowi menjadi presiden yang membangun peradaban Indonesia. Lah, SBY bangun apa coba? Bangun Candi Hambalang yang mangkrak ya? Bagi saya, Andi Arief itu hanyalah seorang oposisi tolol yang mencoba menggiring opini publik agar masyarakat semakin membenci pemerintahan Jokowi. Padahal apa yang ia lakukan justru semakin menggiring Partai Demokrat dan nama SBY kian memburuk. Akibat boroknya lagi-lagi dibongkar sendiri. Memang sudah menjadi rahasia umum kalau kader-kader Partai Demokrat itu pada blow on karena kepalanya ketutup panci.
Dan karena itulah membuat kualitas kader Capteri semakin membanjiri negara ini dengan orang-orang bernalar sampah seperti mereka. Percaya atau tidak, yang namanya hukuman sosial itu jauh lebih mengerikan dan bermasa panjang dibandingkan hukuman yang diputuskan oleh hakim di pengadilan. Begitu pula dengan SBY dan Partai Demokrat, yang sampai kapanpun tak akan pernah bisa membersihkan namanya dari tuduhan korupsi dan proyek mangkrak. Padahal beratus-ratus kali pula SBY dan buzzer-nya membantahnya. Begitulah dungu-dungu. Bagaimana menurut Anda?